Ya guys, selamat datang lagi di channel Samrenov. Kali ini saya akan membahas tentang keramik lantai, yaitu tentang keramik lantai ukuran 40 kali 40 dengan keramik lantai ukuran 60 kali 60. Bagi teman-teman yang saat ini mau mencari ukuran keramik yang cocok dan pas untuk lantai rumahnya, silahkan tonton video ini sampai selesai ya guys. Oke teman-teman, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu keramik. Keramik itu material yang terbuat dari bahan dasar tanah liat. Motif keramik banyak sekali, saking banyaknya motif, ada yang hampir menyerupai dengan motif granit. Oke, granit dengan keramik itu berbeda ya teman-teman ya, jangan disamakan karena bahan dasarnya pun berbeda. Granit terbuat dari batuan padat yang mengandung mineral. Kalau keramik itu terbuat dari bahan dasar tanah liat. Jadi, untuk menarik minat pembeli, para produsen keramik membuat motif keramik yang sangat banyak sekali yang menarik-menarik. Jadi, kalau kita berkunjung ke toko-toko bangunan ataupun depo-depo bangunan, kita akan melihat banyak motif-motif keramik-keramik yang bagus-bagus yang menarik minat kita sehingga kita bingung mau pakai keramik yang mana ya, ukuran yang mana ya. Untuk melihat ciri-cirinya bisa dilihat pada bawahnya ya guys ya. Kalau keramik warnanya itu pasti berwarna merah. Karena apa? Karena memang bahan dasarnya dari tanah liat. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan keramik. Jadi kelebihan keramik itu yang pertama itu dari kualitas. Kenapa? Karena kualitasnya itu bermacam-macam ya. Mulai dari grade 3, grade 2 sampai ke grade 1. Ada beberapa grade yang tadi saya sebutkan tadi. Dari grade yang ketiga itu memang grade yang paling rendah. Grade kedua sedang, grade yang pertama itu yang paling bagus. Ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau kita yang grade 3 ya otomatis kita harus memilih, ada yang presisi, ada yang tidak presisi. Beda dengan grade 1 yang hasilnya bagus, yang keramiknya bagus, kalau dipasang itu enak. Dari segi harga pun bermacam-macam. Itulah kelebihannya keramik. Yang pertama kuat terhadap tekanan, yang ketiga motif pula banyak dan beragam. Saking banyaknya tadi saya jelaskan hampir ada yang motif menyerupai granit. Kalau kita datang ke perumahan-perumahan minimalis rata-rata dengan untuk menghemat biaya, mereka memilih keramik dengan motif yang menarik. Selanjutnya, keramik mudah sekali dijumpai di toko-toko bangunan. Saking banyaknya toko bangunan, pasti kita bisa menemui yang namanya keramik, mulai dari toko bangunan yang besar, toko bangunan yang skala sedang, bahkan toko bangunan kelontong pun ada yang jual keramik. Jadi sangat mudah sekali untuk menemukan barang ini. Dari segi harga pun bermacam-macam, dari harga yang terjangkau sampai harga yang premium. What? Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan ukuran keramik yang pas untuk ruangan kita. Jadi di sini yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang keramik ukuran 40 kali 40 untuk kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihan keramik ukuran 40 kali 40 yaitu ukurannya otomatis lebih kecil. Yang kedua, harganya murah. Karena ukurannya lebih kecil itu, harga juga dipatok dengan harga yang terjangkau. Saat ini harga kisaran keramik 40 kali 40 ialah ada yang mulai dari 35.000 per meter atau per dus sampai dengan 85.000 per dus. Tergantung jenis motif, merek, dan KW-nya. Jadi teman-teman bisa memilih di toko bangunan sesuai keinginan teman-teman. Yang kedua, pemasangan lebih cepat karena ukurannya tidak begitu besar, jadi pemasangannya cepat dan mudah. Dari teman-teman tukang biasanya juga tidak mengalami kesulitan terkait pemasangannya. Selanjutnya,
tekstur keramik tidak begitu licin. Ini berlaku pada keramik 40x40 dengan motif yang halus. Jadi biasanya ketika lantai kita itu terkena air, itu biasanya kalau kita nggak pakai alas kaki itu ada yang licin, ada yang enggak. Tapi kalau keramik 40x40 itu tingkat kelicinannya jika terkena air atau basah itu tidak begitu licin ya, masih bisa ada mengikat lah tapak kaki kita. Jadi bisa lebih aman. Untuk kekurangannya sendiri, untuk pemasangan keramik 40x40 nut itu memang harus lebar ya teman-teman ya. Jadi rata-rata kelebaran nut itu di kisaran 3 mili sampai dengan 5 mili. Jadi resikonya itu nut bisa kotor. Jadi karena nutnya itu ada jarak, jadi bisa lama-kelamaan itu bisa kotor dan cara membersihkannya pun sedikit sulit ya teman-teman ya. Dan karena kalau kelihatan kotor, otomatis tampilannya akan kurang menarik. Selanjutnya, tampilan ruang terkesan sempit. Jadi, jika dipasang di ruang utama, seperti ruang tamu, ataupun ruang-ruang yang agak lebar lainnya, itu memang kesannya terlalu sempit. Karena pengalaman kita di lapangan, itu karena memang keramiknya kecil-kecil, dipasang, jadi kelihatan kotak-kotak mengecil. Sehingga tampilan dari ruangan itu kelihatan sempit. Selanjutnya itu kelemahannya keramik 40x40 ya tidak bisa dipoles. Jadi kalau tergores atau terkena besi, terkena goresan tangga biasanya itu tidak bisa dipoles, ada bekas goresannya. Permukaan keramik dingin. Jadi karena keramik ini tidak kontra dengan suhu ruangan ya, jadi namanya juga buatan pabrik ya. Jadi bahannya juga dari tanah liat. Jadi ketika suhunya dingin dia akan ikut dingin, ketika suhunya panas keramik itu juga akan panas. Selanjutnya mudah pecah. Jadi kalau mudah pecah ini tergantung grade-nya. Kalau grade-nya bagus, otomatis tingkat pecahnya itu berkurang. Tapi tetap ketebalannya kurang begitu tebal ya, karena kita pakai keramik ya, beda dengan granit. Jadi tetap hati-hati dalam pemasangan maupun mobilisasi material keramik tersebut ke lokasi rumah kita. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keramik ukuran 60x60. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu kelebihannya ya teman-teman ya. Yang pertama, kelebihan keramik 60x60 ialah tentang motifnya yang terlihat mewah, hampir menyerupai granit. Banyak sekali motif-motif yang diproduksi atau dikeluarkan oleh pabrik-pabrik keramik ukuran 60x60 yang terkesan mewah, terkesan luxury, terkesan tempat tinggal yang menengah ke atas, sehingga banyak yang meminati keramik ukuran 60x60 ini karena memang motifnya menyerupai granit. Yang kedua, untuk pemasangannya itu nutnya tipis ya teman-teman ya. Jadi dengan ukuran 60x60 itu pemasangannya ditipiskan itu maksimal 2 mili. Jadi sehingga tampilannya itu rapi. Seakan kita kalau melihat itu keramik lantai kita itu luas. Jadi langsung lebar-lebar gitu ya keramik lantainya gitu. Seperti itu. Bahkan dengan motif tertentu itu ada yang mengira bahwasanya lantai keramik itu memakai lantai granit seperti itu. Yang ketiga, tampilan ruangan terkesan luas. Jadi berbeda dengan keramik ukuran 40x40 ataupun keramik yang lainnya. Menggunakan keramik ukuran 60x60 ini bisa
membuat ruangan kita itu terkesan lebih luas. Terutama yang di kamar-kamar dengan ruangan ukuran yang kecil, itu jika kita pasang 60 kali 60 itu bisa kelihatan luas lebar gitu ya teman-teman ya. Karena kalau kita lihat lantainya ini tidak ada garis-garisnya, tidak ada natnya yang lebar-lebar, itu biasanya kita melihatnya luas gitu, lebih enak. Sehingga biasanya pada perumahan-perumahan minimalis itu memang mereka memakai material jenis ini. Jadi untuk yang selain untuk menghemat biaya ya terutama ya. Jadi tingkat grade dari jenis bangunan itu sendiri itu pun bisa terangkat. Jadi perumahan tersebut atau rumah yang dibangun tersebut dengan harga yang bisa ditekan, yang terjangkau, itu untuk view-nya masih terlihat mewah. Selanjutnya pemasangan cepat, karena ukurannya besar, itu pemasangannya juga otomatis lebih cepat. Yang selanjutnya ialah kekurangannya ya teman-teman ya. Jadi kekurangannya memang dari segi harga, keramik ini ukuran 60 kali 60 ini harganya relatif lebih mahal daripada 40 kali 40. Dan satu dosnya itu bisa ketemunya 1,144 meter kalau nggak salah itu ya teman-teman ya. Jadi per meternya itu minimal itu masih di angka 88.000 minimal, dan paling maksimalnya itu ada yang di angka 300 sampai 400.000 tergantung grade dan tergantung mereknya. Semakin bagus mereknya, semakin bagus pula kualitas dari keramik itu sendiri. Yang kedua, tekstur dari keramik 60 kali 60 kalau terkena air itu licin ya teman-teman ya. Terutama kalau kita pakai atau milih keramik 60 kali 60 dengan tekstur yang halus. Jadi biasanya kalau pakai keramik yang tekstur halus, jika terkena air itu kalau kita nggak pakai alas kaki itu tingkat kelicinannya sangat tinggi sekali. Jadi kalau teman-teman di rumah memakai keramik ukuran 60 kali 60, jika terkena air saran saya langsung aja dilap, dibersihkan, biar kalau nanti ada orang lewat yang tidak memakai alas kaki ya itu bisa aman seperti itu. Selanjutnya pemasangan harus lebih teliti dan hati-hati. Kenapa? Karena memang tingkat untuk pemasangan natnya ini itu sangat tipis sekali ya untuk menjaga kerapian dari keramik 60 kali 60. Jadi tidak boleh asal cari cepatnya tapi pemasangannya tidak rapi kan gitu. Kalau rapi pun, kalau seumpama tukang ini rapi pun, dia juga sebenarnya dapat volume yang banyak tiap harinya karena dikonversi sama ukurannya. Sebenarnya jadi pilih tukang yang bagus ya untuk mengerjakan keramik ukuran 60 kali 60 ini, agar memang rumah kita itu biar rapi, enak ditempati. Kalau kita melihat rumah kita rapi ya kita juga ikut senang lihat hasilnya. Yang keempat, bahan juga mudah pecah ya teman-teman ya. Keramik 60 kali 60 ini memang karena tingkat ketebalannya juga tidak begitu tebal karena bahan dari pabrik ya, beda dengan granit ataupun marmer. Jadi waktu pemasangannya pun itu karena lebar, jadi harus hati-hati juga biar nggak mudah tersenggol dan dikhawatirkan bisa pecah. Sama seperti keramik 40 kali 40, keramik 60 kali 60 ini juga ada yang tidak tahan gores. Jadi jika terkena tangga ataupun goresan besi itu tidak bisa dihilangi dengan tanda kutip untuk grade yang terendah. Ada juga grade yang tinggi yang bagus sudah anti gores ya teman-teman ya. Tinggal pilih aja sesuai budget yang tersedia. Terus permukaan keramik itu sama juga dingin jika terkena suhu dingin dan panas juga jika terkena suhu panas. Jadi memang kelemahan dari keramik seperti itu.
Oke, seperti itu ya teman-teman penjelasan dari saya terkait keramik ukuran 40 kali 40 dan ukuran 60 kali 60. Jadi kalau teman-teman lagi mempertimbangkan rumahnya mau dipasang keramik seperti apa, ya dilihat dari kebutuhan ya teman-teman ya. Jangan lupa dilihat dari budget yang tersedia. Jangan sampai ingin menginginkan sesuatu itu memaksakan budget yang ada, karena dalam proses pembangunan rumah itu banyak hal budget yang tidak terduga. Ada juga kadang-kadang ingin satu ruangan ini bagus dan budgetnya dipaksa sehingga ruangan-ruangan yang lain itu terhambat, bahkan harus menunggu budget masuk lagi untuk melanjutkan. Jadi untuk membangun rumah teman-teman, saya harapkan agar bisa memonitoring budget yang tersedia. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment agar kita semakin bersemangat dalam memberikan kreativitas di bidang konstruksi. Jangan lupa tetap semangat, bekerja dengan amanah. Salam dari kami, tim Samrenov. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.